Halo, perkenalkan nama saya Aris Santosa. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang hasil eksperimen saya untuk AOL Deep Learning. Nah, jadi langsung aja ini library yang saya pakai. Terus ini ada beberapa global variable yang saya kasih define aja. Jadi pasti image size saya 24 kali 24. Nah, ini batch size saya jadi 16 karena walaupun saya pakai collab dan saya udah pro, sudah benar-benar di ujung ya. Jadi kalau saya ini apa? Jadi kalau saya naikin lagi itu saya bakal timeout gitu, dikeluarin karena sudah melebihi dari limitnya. Dan nanti pasti di bawahnya, apalagi yang percobaan saya di multiscale CNN itu sudah benar-benar di ujung di bagian GPU, RAM, dan memori juga. Jadi memang walaupun mungkin lebih bagus kalau ini karena kan jadi tambah lebih banyak, saya nggak bisa. Jadi tapi jadi 16 aja gitu. Nah, ini ada beberapa juga misalnya yang class name gitu dan number of class ya kan, seperti biasa. Nah, ini ada oversample factor. Nah, jadi ini basically saya kalau kita lihat di bawahnya itu class distributionnya itu tidak bagus ya, karena di earthquake itu 2% saja benar-benar tidak bagus gitu. Nah, jadi saya pakai oversample untuk trading data saja supaya nanti bisa direpresentasikan lebih bagus saja gitu. Karena kalau 2% ya dari kelihatannya percobaan saya itu kebanyakan mereka tidak akan menganggap gitu, karena pasti kan kalau saya sudah split itu pasti nanti split mungkin jadi validation sama tes itu tidak akan dianggap karena untuk bagian earthquake-nya aja sudah dikit gitu. Nah, jadi ini data loading preprocessing saya pastinya kan saya udah cek dulu sih, cuman itu semuanya kan PNG, cuman saya bilang aja ini size-nya harus di atas 1024 gitu. Nah, ini ya tadi kelas distribusi memang jelek di earthquake. Nanti di modelnya saya semua itu memang tidak bagus untuk memprediksi earthquake. Tapi walaupun ada overall F1 score yang lebih bagus, saya beberapa model ada yang bisa mencapai 86 atau lebih, tetapi pasti mereka earthquake-nya itu 0 gitu. Jadi yang di bawah atau hasil yang saya keluarkan itu adalah kayak hasil earthquake yang mereka lebih bagus gitu. Jadi saya edit sedikit di architecture supaya mereka bisa minimal ada prediksinya yang mereka memang memprediksi bagus di bagian earthquake, ada prediksinya di bagian earthquake-nya gitu. Nah, ini bagian blok saya untuk pembagian train, validation, sama test data gitu. Nah, ini oversample yang saya bilang gitu. Jadi faktor by 3, jadi misalnya kayak earthquake-nya, karena kan itu yang tidak terrepresentasi baik gitu. Nah, itu saya berarti kalikan 3. Nah, ini saya juga ada shuffle gitu supaya jadi saya juga ada misalnya yang augmentation itu saya balik-balik brightness-nya atau saya rotation-nya juga gitu, supaya jadi datanya lebih bervariasi aja kelihatannya gitu. Nah, ini saya masukin ke TensorFlow dataset gitu. Ini untuk training, validation, test. Nah, ini class weight-nya balance, walaupun nanti di bawahnya saya ada beberapa yang saya define sendiri atau kayak saya custom weight gitu. Nah, ini untuk CNN saya. Nah, CNN saya itu idenya multiscale. Jadi sebenarnya untuk model saya kurang tahu untuk kurang mengerti untuk bagian PowerPoint penjelasannya, karena kan diminta satu dari scratch dan satu dari pre-train. Nah, saya fokus di sini karena untuk yang pre-train saya tidak tahu apakah saya bisa membuat struktural sendiri atau architecture tambahan on top of ini seperti yang scratch gitu. Tapi walaupun ini jadi yang pas pre-trainnya saya cuma pakai yang freeze gitu, jadi freeze train gitu. Nah, cuman yang di CNN yang scratch-nya itu saya fokus lebih banyak di bagian sini karena saya ketemu ada namanya multiscale CNN gitu. Nah, jadi maksudnya kenapa multiscale CNN? Saya ketemu di sini dimana dia bilang ini bagus untuk medicine, security, manufacturing, finance. Nah, bagian ini tidak terlalu penting, cuman dia ngomong major problem yang hurt algorithm performance itu class imbalance di training dataset gitu. Nah, jadi saya
ketemu ini, walaupun nanti architecture saya itu nggak sama persis dengan ini, jadi saya hanya mengambil ide bahwa dia multiscale. Nah, multiscale-nya apa? Nah, itu bisa dilihat dari fotonya, itu dibagi kayak large scale, middle scale, dan small scale gitu. Nah, nanti idenya mereka bisa mengambil kayak insight sendiri gitu, supaya mereka bisa jadi nanti di concatenate. Makanya ini di concatenate di bagian abu-abu ini, terus nanti baru ke convolution ke depannya. Nah, ini menurut saya wah banget, karena kan ini perbedaannya between natural disaster ya gitu. Jadi ada tiga opini gitu, in some way bisa dibilang ya. Jadi dan saya coba juga, ini menurut saya sangat bagus untuk bagian natural disaster. Nah ini di bagian sininya kan bisa dilihat bahwa ini awalnya saya initial layer-nya itu pakai convolution, terus ada batch normalization sama match pooling gitu. Jadi convolution 2D-nya itu 3x3 terus 64. Semuanya saya pakai ReLU saja dan saya padding. Karena kalau saya coba, walaupun sebenarnya saya sudah coba ganti-ganti sedikit, kelihatannya sih nggak terlalu banyak perubahan, walaupun saya nggak bener coba satu-satu variasi, karena setiap kali running saya kayak setiap kali running itu berjam-jam gitu. Jadi saya cuman kayak agak guessing juga dalam percobaannya. Cuman ini yang multiscale yang saya bilang branchesnya. Nah, jadi branchesnya itu awalnya ini 3x3 gitu ideanya, dimana isinya itu ada 2 convolution 2D, 128, 3x3 kernel, ReLU sampai padding gitu. Nah, terus baru ke batch normalization, terus ke max pooling. Nah, ideanya yang medium resistive, yang medium dan large itu juga sama, cuman bedanya itu di kernelnya itu 5x5 dan 7x7. Nah, tapi ideanya dalam ini itu jadi yang pertama, batch pertama itu untuk fine detail, maksudnya kayak retakan atau yang benar-benar kayak mendetail ngelihatnya gitu. Karena kan ada perbedaan dong dengan gempa bumi, urban fire dan water disaster dan teman-temannya gitu. Nah, dan branch kedua itu untuk yang lebih sedang lah gitu, contohnya ya building damage pattern gitu. Nah, yang 3 itu yang lebih large atau lebih luas, maksudnya contohnya itu seperti structural collapse gitu. Nah, jadi walaupun saya nggak terlalu edit banyak memang, nah tapi ada perbedaan sedikit dari fotonya ini gitu. Nah, saya sudah jelaskan di ini saya di reportnya bahwa ada beberapa perbedaan dari image dengan apa yang saya pakai gitu. Nah, ini perbedaannya saya udah bilang. Jadi saya 2 convolution layer per branch daripada 3, karena kan di sini dilihat tuh convolutionnya ada 3 ya kan. Ya ini sama. Nah, tapi kalau di saya itu cuma 2 gitu. Nah, ini kenapa? Sebenarnya saya cuman buat bikin enteng aja, dan ada beberapa juga saya tambahin juga. Cuman intinya karena kan GPU-nya saya juga udah max, udah di 15 GB gitu pas running, nggak pas 15 cuma kayak 14, dan ini kalau saya lebihin itu saya sudah timeout gitu. Jadi saya menemukan bahwa kalau ini saya kurangin, dan walaupun ada beberapa yang saya tambahin itu membantu aja gitu. Nah, ini beberapa perbedaan juga, misalnya saya tambahin batch normalization yang tadi saya bilang tambahin, terus saya ada progressive drawout dari 0,5, 0,4 ke 0,3, terus ada ini global average pooling yang ini. Nah, terus kan nanti dimasukin ke ini gitu. Nah, terus saya 3 layer classification gitu daripada 2 layer reference. Terus ini beda convolution channel. Kalau bisa lihat ini angkanya beda ya dari yang saya masukin di sini gitu. Nah, itu ada beberapa perbedaan, tapi secara garis besar idenya multiscale gitu. Nah, ini adalah dari buat ngecek paramnya, karena kan saya di
di PowerPoint-nya saya nggak tahu diminta dua-duanya untuk pre-train dan ini, atau memang kayak pre-trainnya saja gitu. Jadi saya pastiin aja dua-duanya itu di bawah 10 juta. Jadi yang ini tuh 4.700.000 ini. Nah terus ini saya train multiscale. Nah ini saya tambahkan weight juga gitu, karena seperti yang saya tadi bilang, cross imbalance itu sangat ekstrim ya gitu. Nah memang saya coba ada beberapa percobaan, misalnya saya masukin 2 gitu daripada 20, karena ini kan earthquake yang pertama. Terus saya juga tambah coba 5, saya coba 10, atau saya coba 30. Nah saya cobanya sih run gitu, saya ganti run. Jadi tapi sebenarnya pokoknya kalau sudah 30, 40 dan teman-temannya itu mereka modelnya akan nge-guess, oh ini earthquake mulu gitu. Jadi di crash reportnya kelihatan bahwa dia kayak ada kebanyakan dia nge-guessnya ini earthquake. Tapi kalau lebih ke bawah mereka lebih mendingan nggak guess earthquake gitu. Jadi saya walaupun mungkin nggak persis banget 20 itu yang paling bagus, cuman ya dari yang saya lihat 20 good enough lah gitu untuk ini. Nanti bisa dilihat di bawah itu minimal dia ada guessnya gitu, dan ada beberapa yang benar gitu. Nah ini saya bilang epoknya 35, karena walaupun yang di bawah saya ada coba pre-train, saya bilang epoknya 40, karena yang pre-train itu lebih enteng gitu daripada yang CNN ini yang saya buat gitu. Jadi ini saya benar-benar kayak seingat saya sekitar 1,5 atau 2 jam gitu, sekitar diantara jarak itu 35 epok gitu. Jadi saya nggak mau lebihin saja, karena itu sudah lama banget kalau saya coba kayak ulang gitu. Nah ini hasilnya bisa dilihat, earthquake itu F1 score-nya 25, precision-nya 0,17, recall-nya 50 gitu. Ini dari 6. Nah memang 3 ini selalu paling bagus ya. Jadi yang paling bagus itu pasti pertama itu urban fire. Ada beberapa percobaan di mana itu memang 91% atau 93, dan pasti water disaster 89 atau 90, dan landslide itu ada mungkin 69, 75, 72 gitu. Terus ada juga earthquake berbanding, di mana kalau urban fire, water disaster dan landslide itu tinggi, kebanyakan mereka bakal level score-nya 0, karena mereka di antara pas mereka guess itu salah, atau mereka nggak guess sama sekali bahwa itu earthquake gitu. Nah jadi ini saya pilih menurut saya yang paling balance lah, bukan balance sih, walaupun ada earthquake percobaan saya yang lebih dari 30-35% gitu. Cuman nanti kalau saya udah 30-35%, nanti landslide-nya itu jadi 69% gitu. Jadi saya mikir ngambil aja ini yang 25, karena nanti minimal yang landslide itu di atas 70, dan urban dan water disaster itu selalu bagus sih gitu. Jadi tapi secara overall akurasi itu 82, walaupun ada beberapa percobaan di mana saya itu 85 gitu. Tapi yang masalahnya yang tadi yang saya bilang, earthquake-nya mungkin mereka nggak mencoba guess at all gitu, mengkasihkan earthquake-nya, atau mereka pas nge-guess itu salah selalu gitu. Nah jadi ini percobaan kedua saya, itu ngomongin NASNet mobile gitu. Nah ada teman saya yang dari kelompok saya itu mereka dia pakai DanceNet, itu bener-bener bagus gitu mungkin. Nah ini percobaan saya untuk di pre-train, yaitu pakai NASNet mobile. Nah NASNet mobile itu juga sama, kalau bisa lihat itu 4.400.000 parameter gitu. Nah ini kenapa saya pakai ini, susah sih ya jujur. Sebenarnya saya awalnya saya kira gampang karena pakai OpenClip aja, yang OpenAI punya model, tapi itu sudah lebih dari 10 juta. Jadi saya juga ada beberapa percobaan lain, misalnya saya pakai EfficientNet atau ResNet, dan itu benar-benar jelek gitu. Walaupun yang NASNet ini juga dilihat jelek dibanding dari CNN multiscale saya, tapi ini lebih bagus daripada
EfficientNet dan ResNet gitu. Nah, ResNetnya saya pilih yang 10, dan EfficientNet saya pilih yang B0 gitu. Nah, ini model saya gitu. Jadi saya pakai yang di pre-train oleh pakai data ImageNet gitu. Nah, ini yang saya bilang freeze base modelnya, trainable-nya gitu. Nah, ini prosesnya. Terus ini classification head, seperti yang kayak saya agak samain aja di atas sama yang yang multiscale gitu. Nah, ini saya pakai outputnya pakai activation function softmax. Sini saya bilang namanya modelnya itu Nasdaq Mobile Disaster gitu. Nah, ini ini paramnya. Terus ini callbacknya. Nah, ini weightnya yang saya bilang sama yang kayak di atas, saya bilangnya 20, terus dibanding 111 dengan yang lain gitu. Nah, ini yang saya bilang epochnya itu 40 daripada yang punya saya multiscale itu 35. Nah, jadi ya ini saya pakai 40. Saya nggak mau lebih banyak juga karena ini juga agak heavy gitu, walaupun nggak se-heavy multiscale dan selama multiscale, cuman ini juga lama juga, minimal kayak 1 jam ke atas juga. Cuman ya ini saya pakai 40 aja. Terus class weight-nya ini yang class weight yang saya udah specify gitu. Nah, ini hasilnya. Nah, hasilnya itu 65%. Nah, minimal saya juga idenya dari percobaan saya, minimal saya mau ada sesuatu yang minimal mereka ada gasnya di earthquake-nya gitu yang benar gitu, ada sebuah score ya, karena ada some point misalnya kalau yang kayak weight-nya saya ganti lebih kecil, mereka enggak gas sama sekali gitu, jadi kayak one score earthquake-nya 0 gitu. Jadi memang aim saya memang kalau earthquake kan agak susah untuk diprediksi ya gitu, jadi diprediksi dengan baik karena kan datanya dikit gitu. Jadi minimal saya pengen ada sebuah skor yang lebih dari 0 gitu, karena kan minimal mereka ada gasnya gitu, dan gasnya itu ada beberapa yang benar gitu. Nah, untuk earthquake. Nah, untuk landslide, open fire, dan water disaster ya mungkin kedepannya kita bisa try other model gitu, mungkin kayak di auto encoderin, kayak kalau bukan kalau bukan 3 ini, coba aja cari base model earthquake gitu. Makanya percobaan ini saya jadi penasaran kayak seberapa tinggi sih earthquake-nya saya bisa dapat saya bisa capai gitu. Jadi memang ada yang tadi saya bilang di multiscale CNN itu saya bisa dapat 35%. Cuman di bagian landslide, open fire, dan water disaster itu kurang lumayan signifikan. Misalnya yang di landslide itu 69% yang tadi saya bilang. Jadi mungkin untuk bagian pre-trainnya mungkin ada kemungkinan bisa dimodifikasi lagi, tapi saya nggak tahu untuk PowerPoint-nya apakah dibolehkan atau tidak, karena kan dibilangnya untuk pre-train, jadi kayak seberapa bolehnya pre-train saya edit gitu, kecuali yang freeze karena saya udah lakukan, karena itu kan normal. Cuman ya, jadi pasti konklusi saya ini idenya ya mungkin karena saya lebih masukin waktu lebih banyak di bagian scratch ya, karena itu lebih banyak kebolehan saya untuk bisa edit gitu, atau kayak percobaan daripada yang pre-train. Jadi memang lebih bagus, atau mungkin kebetulan saya ketemu ini yang multiscale tipe ini lebih bagus, kayak kebetulan ketemu yang the best, yang terbaik untuk object detection dan class imbalance gitu. Cuman ya menurut saya untuk parameter 4.700.000 ya kan, ya 4.700.000 300.000 lebih daripada Nasdaq Mobile, tapi skornya lebih bagus, lebih tinggi, sekitar berapa 18%.
secara overall, dan earthquake-nya minimal juga increase. Menurut saya bagus lah model scratch-nya gitu. Walaupun pasti di bagian saya ada sebuah kesalahan gitu. Cuman ya, terima kasih atas waktunya. Saya ngomongnya agak bingung-bingung karena saya jadi lebih banyak mikir gitu. Ya maaf jika ada kekurangan atau keterbatasan, karena mungkin dalam bagian eksperimentasi saya gitu. Mungkin saya nanti kedepannya coba lebih banyak running gitu, dan waktu yang dimasukkan gitu. Cuman ya atau mungkin saya lebih pakai GPU Colab yang lebih tinggi daripada T4, karena max saya itu cuma 15 GB dan RAM-nya itu sudah benar-benar di ujung gitu. Cuman ya maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa nanti. Terima kasih banyak.